Para pemimpin kita itu melanggar sumpah. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang kita pilih. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Sampaikan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Hak untuk berdemonstrasi juga dijamin oleh konstitusi. Kalau orang punya keyakinan dan mereka turun dengan keyakinan itu nggak bisa ditakut-takuti. Iki sing lucu Indonesia, anggota dewan malah melok demo. Itu gobloknya kok dipamerno wong akeh. Cagar alam intelektualitas yang harus independen melahirkan pemikir-pemikir bebas. Dari Fadlizon yang penuh kontroversi, karena dunia berputar. Dulu fluk boy saya, sekarang wakil ketua DPR RI. Dari segi protokol, waduh, kalah sama dia. Tapi di partai aku masih. Bukti bahwa amanat rakyat tidak disampaikan oleh wakil-wakilnya adalah adanya demo-demo itu. Yang mana? Udahlah Fadli, ndak usah mulutmu terlalu, kau sampah mulutmu. Ini. Gunakan kewenangan itu hak imunitas untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Itu yang saya lakukan setiap hari. Ruang publik. Fasilitas-fasilitasnya yang luar biasa itu mau, tapi amanahnya tidak mau. Wah, medeni ngono. Kiamat itu. Bahkan kalaupun toh itu disebut sebagai suara pribadi, kita lihat secara nyata bahwa Fadlizon ini berwajah ganda. Satu sisi berwajah kritis, tapi partai yang membesarkan dan mencalonkan Fadlizon adalah partai koalisional pemerintah. Itu menjadi apa yang disebut sebagai revolusi akhlak, sebagai satu solusi di dalam menuju Indonesia bermartabat. Fadlizon, anggota DPR RI dari Gerindra, dapil Kabupaten Bogor, Jabar 5. Fadlizon jadi trending di Twitter dipicu like postingan akun. Beliau adalah anggota parlemen, kerjaannya kunjungan ke luar negeri, menghabiskan biaya negara. Tapi nggak apa-apa karena tujuannya mendamaikan negara lain. Padahal Indonesia banyak konflik karena beliau. Ini kan, Saya paham. jadi Saya paham. logikanya tadi, kenapa kemudian harus dilarang? Karena Nggak ada yang melarang. Ini dia. Ini satu. Jadi apa dong namanya? Ini Dibatalkan. Ini menurut saya ini fitnah lagi. Bahwa Gerindra akan mengambil tindakan-tindakan disiplin di internal Gerindra. Itu secara eksplisit disebutkan. Artinya di DPR hal revisi undang-undang sudah final, tidak akan dibahas lagi. Itu sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kami berharap keputusan yang sudah dilaksanakan tersebut bisa dihormati semua pihak. Para pemimpin kita itu melanggar sumpah. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang kita pilih. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. saya kira semua orang yang mengenal Munarman ya dari kiri sampai ke kanan itu nggak mungkin percaya bahwa Munarman itu adalah seorang Aku bilang siapapun yang membuat kegaduhan di negara ini, membuat kerusuhan sehingga mengganggu stabilitas keamanan negara, aku akan bilang mereka adalah teroris. Kau bela nggak ada otak kau namanya. Ini saya sebagai anggota DPR mengatakan saya tidak percaya karena saya kenal saudara Munarman. Dia menurut saya bukan seorang teroris. Kau masih digaji sama negara. Jangan sampai orang begitu gampang melakukan labeling terhadap teroris. Harusnya kau bela negara di saat situasi seperti ini, bukan kau membela para perusuh teroris. Dengar nggak itu? Saya tidak sesuai hukum ini. Ini harusnya. Berapa nanti aja. Saya pakai sendal. Itu yang kau bela. Pelanggar hukum yang kau bela, Fadlizon. Nggak ada otak kau jadi anggota DPR RI kau. Dan kemudian diperlakukan seperti itu dengan mata ditutup. Itu juga saya sependapat melanggar hak asasi manusia. Kau masih makan uang gaji negara. Kalau kau mau bela mereka, mundur kau dari anggota DPR RI. Fadlizon, dengar ya. Sekali lagi aku bilang sama kau ya, jangan kau merasa menjadi anggota DPR RI itu kau tinggi hati.
pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia itu terhadap perbuatannya atau personalifikasinya. Kau tahu ya, nggak ada hebat-hebatnya jadi anggota DPR RI itu kalau hanya minim prestasi, nggak ada kinerjanya, hanya gede bacot kayak kau. Harusnya kau malu, Fadlizon. Itu yang kau bela. Pelanggar hukum yang kau bela, Fadlizon. Nggak ada otak kau jadi anggota DPR RI kalau kayak gitu. Nggak malu kau. Kau yang harusnya dipecat. Makan uang negara tapi yang dibela teror. Jangan sekali-sekali kau intervensi apa yang dikerjakan oleh aparat hukum, ingat itu. Seperti diketahui, politisi Partai Gerindra Fadlizon mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI sulit diandalkan untuk mewujudkan presidensial threshold 0%. Karenanya, Fadlizon meminta agar masyarakat sipil, pers, hingga mahasiswa untuk bergerak. Hal itu dinilainya lebih efektif untuk mewujudkan perubahan presidensial threshold. Iki sing lucu Indonesia, anggota dewan malah melok demo. Itu gobloknya kok dipamerno wong akeh. Hal tersebut diutarakan langsung oleh Fadlizon melalui sebuah diskusi virtual pada Minggu 12 Desember 2021 lalu. Lebih lanjut, Fadlizon mengungkapkan bahwa saat ini kekuatan eksekutif terlalu mendominasi di DPR. Menurutnya, hal itu telah melumpuhkan fungsi pengawasan legislatif. Oleh sebab itu, Fadlizon mengimbau agar masyarakat bersatu untuk melawan konsolidasi oligarkis dan menghapuskan presidensial threshold. Konstitusionalitasnya ya, ini sudah berkali-kali diuji di MK. Apa yang sudah diputuskan oleh pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR itu sah dan legal ya. Sampaikan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Hak untuk berdemonstrasi juga dijamin oleh konstitusi. Kalau orang punya keyakinan dan mereka turun dengan keyakinan itu nggak bisa ditakut-takuti. Diberi amanat oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat, tapi tidak dilaksanakan, disia-siakan. Kok tahu? Buktinya masih ada demo. Salah satu bukti bahwa amanat rakyat tidak disampaikan oleh wakil-wakilnya adalah adanya demo-demo itu. Dari sisi politik sebenarnya 20% kursi dan 20% suara untuk presidensial threshold itu tidak membatasi, tetap saja memberikan pilihan baik kepada partai maupun kepada masyarakat ya. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menanggapi soal seruan politisi Partai Gerindra Fadlizon ke mahasiswa dan masyarakat sipil untuk bergerak meminta pengubahan aturan presidensial threshold. Alasannya, perubahan itu akan sulit jika hanya mengandalkan kawan-kawannya saja di Senayan. Itu aneh. Dia itu memegang amanat untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Nek ono rakyat butuh iki, butuh iku, ini sing nyampekno. Nek DPR kono ya sing ngandakno ning presiden iku ya wakil rakyat iki. Fernando mengatakan seruan Fadlizon ini menimbulkan pertanyaan besar. Yang meminta mahasiswa turun ke jalan mengepung DPR untuk meminta perubahan atas besaran presidensial threshold ini. Apakah merepresentasikan keinginan Partai Gerindra atau tidak? Kata Fernando pada Kamis 16 Desember 2021. Fernando belak-belakan menyebut anjuran Fadlizon ini tidak menggambarkan seorang politisi yang merupakan wakil rakyat di DPR RI. Idza du'iatil amanah fantazirsa. Minimal kewajiban-kewajibannya untuk membicarakan kehidupannya masyarakat itu harus dipenuhi. Ini enggak. Hadir ke rapat-rapat saja orang mesti. Delok-delok sak sempatnya dia. Dengan meminta mahasiswa turun ke jalan, Fadli justru menunjukkan ketidakmampuannya mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Seharusnya sebagai wakil rakyat yang ada di DPR, Fadli bisa meyakinkan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra
untuk memperjuangkan penurunan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Katanya, bukan malah dirinya menyuarakan aspirasi masyarakat, sudah meminta mahasiswa turun mengepung DPR. Iku nek wis disia-siaake amanah itu, artinya tidak diperhatikan. Wong sakarepe dhewe wis dipercaya. Ini jarine kongkon milih sebagai wakil rakyat. Itu artinya dia sudah diberi amanat oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Kalau memang Fadlizon tidak mampu mewakili rakyat di DPR, silahkan mundur saja sebagai anggota DPR RI, katanya. Fernando mengatakan, baru setelah mundur, silahkan Fadlizon memimpin mahasiswa turun ke jalan untuk menjadi korlap demo agar meminta DPR merubah undang-undang mengenai pengaturan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Milih sebagai wakil rakyat, itu artinya dia sudah diberi amanat oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat, tapi tidak dilaksanakan, disia-siakan. Kok tahu? Buktinya masih ada demo. Salah satu bukti bahwa amanat rakyat tidak disampaikan oleh wakil-wakilnya adalah adanya demo-demo itu. Iki sing lucu Indonesia, anggota dewan malah melok demo. Itu gobloknya kok dipamerno wong akeh.